Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga saya dapat melanjutkan terjemahan dari kitab Daqaiqul Akhbar karya Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang dan dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah like, subscribe, serta share dan membunyikan lonceng notifikasinya. Semoga akan mendapatkan kelimpahan pahala dan rezeki yang berlimpah ruah bagi Anda. Kali ini saya akan haturkan kepada Anda semua kelanjutan dalam rahasia alam gaib. Bab 3 tentang malaikat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan 4 malaikat yang mulia, yaitu Israfil alaihissalam, Mikail alaihissalam, Jibril alaihissalam, dan Ijrail alaihissalam. Dan Allah menyerahkan urusan para makhluk dan urusan mengatur alam kepada para malaikat tersebut. 1. Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dan risalah. 2. Mikail ditugaskan untuk mengatur hujan dan rezeki. 3. Ijrail ditugaskan untuk mencabut nyawa. 4. Israfil ditugaskan untuk menjaga sangkakala dan meniupnya pada hari kiamat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, malaikat Israfil alaihissalam memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menyangga langit yang 7. Lalu Allah memberikan kekuatan dan mohon diberi kekuatan untuk membawa bumi yang 7. Lalu Allah pun memberinya kekuatan dan memohon agar kuat membawa angin, gunung, jin, manusia, dan segala macam binatang, dan Allah pun memberinya kekuatan. Mulai dari bawah telapak kaki hingga kepalanya dipenuhi rambut dan beberapa lisannya ditutupi dengan hijab. Setiap lisan membaca tasbih kepada Allah dengan 1000 macam logat atau bahasa. Dan dari tubuh malaikat Israfil, Allah menciptakan beribu-ribu malaikat yang membaca tasbih sampai hari kiamat. Mereka dinamakan Al-Muqarrabun indallah, yaitu malaikat yang mendekatkan diri di sisi Allah. Hamalatul arsy
itu malaikat yang membawa aras. Kiromul katibin, malaikat yang mulia yang mencatat amal. Mereka semua sama dan serupa dengan malaikat Israfil. Malaikat Israfil melihat neraka jahanam sehari semalam 3 kali sambil mengharap kepada Allah sampai lemas seperti tali gondewa sebab sangat keras tangisannya, sehingga seandainya Allah membendung air mata Israfil, maka bumi akan banjir air mata Israfil sebagaimana banjir pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Dan saking besarnya malaikat Israfil, seandainya semua air yang ada di lautan dan sungai ditumpahkan pada kepala malaikat Israfil, maka air tersebut tidak setetes pun akan jatuh ke bawah. Ini menandakan bahwa air lautan dan sungai dapat ditampung oleh malaikat Israfil. Kemudian malaikat Mikail alaihissalam. Adapun malaikat Mikail diciptakan oleh Allah Ta'ala sesudah malaikat Israfil terpaut 500 tahun. Dari kepala sampai ujung kaki, malaikat Mikail dipenuhi rambut yang diciptakan dari zafaron, dan sayapnya diciptakan dari jabarzat sejenis jamrud berwarna hijau. Pada setiap rambut terdapat beribu-ribu wajah, dan pada setiap wajah terdapat beribu-ribu mata. Setiap ada kaum mukmin yang berbuat dosa, mata tersebut menangis karena merasa kasihan terhadap orang yang mukmin tersebut. Pada tiap wajah terdapat beribu-ribu mulut, dan pada tiap mulut terdapat beribu-ribu lisan yang berbicara dengan beribu-ribu macam logat atau bahasa. Dan setiap lisan memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang mukmin dan orang-orang yang berbuat dosa. Dan meneteslah dari tiap mata 70.000 tetesan. Maka Allah jadikan dari tiap tetesan satu malaikat yang serupa dengan malaikat Mikail. Dan mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala sampai datangnya hari kiamat. Mereka dinamakan Karobiyun, yaitu pembantu malaikat Mikail yang diberi kewenangan atas hujan, tumbuh-tumbuhan, rezeki, dan buah-buahan. Maka tidak akan ada lautan, buah dari pohon, dan tumbuh-tumbuhan di atas bumi kecuali bila malaikat Karobiyun menghendakinya. Selanjutnya malaikat Jibril alaihissalam. Adapun malaikat Jibril diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah malaikat Mikail terpaut 500 tahun. Malaikat Jibril alaihissalam mempunyai 600 sayap. Dari kepala sampai ujung kakinya dipenuhi rambut yang diciptakan dari zafaron. Matahari berada di antara kedua matanya, dan rambutnya bagaikan bulan dan bintang. Setiap hari malaikat Jibril masuk ke dalam samudra nur atau cahaya, dan ketika keluar jatuhlah dari tiap-tiap sayap beribu-ribu tetesan.
Maka dari tiap tetesan, Allah Ta'ala menciptakan satu malaikat yang serupa dengan malaikat Jibril dan bertasbih kepada Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Mereka dinamakan ruhaniyun. Selanjutnya, malaikat maut atau Ijrail. Adapun rupa malaikat maut atau Ijrail alaihissalam adalah seperti rupa malaikat Israfil dengan beberapa wajah, lisan, dan sayap yang sangat besar dan kuat atau kekar, tidak kurang dan tidak lebih. Selanjutnya, bab 4. Malaikat maut. Diceritakan dalam suatu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat maut, Allah membuat hijab dari para makhluknya dengan beribu-ribu hijab yang besarnya melebihi langit dan bumi. Dan jika semua air yang ada di lautan dan sungai-sungai ditumpahkan di atas kepalanya, maka tidak akan setetes pun jatuh ke bumi. Dan seandainya dunia yang terbentang dari barat sampai timur berada pada tangannya, maka bagaikan meja yang di atasnya ada hidangan dan diletakkan di depan seorang pemuda yang akan memakannya sehendak hatinya. Dengan begitu, malaikat maut bisa membolak-balik dunia sebagaimana manusia membolak-balik uang logam atau dirham yang ada di tangannya. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya sama dengan perjalanan selama 1000 tahun. Malaikat yang lain tidak bisa mendekat dan tidak mengetahui keberadaan malaikat maut, tidak mendengar suaranya dan tidak tahu keadaannya sampai kapanpun juga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut dan menyerahkan urusan kematian kepada malaikat maut, ia berkata, "Wahai Tuhan, apakah maut itu?" Maka Allah memerintahkan hijab untuk membuka diri hingga malaikat maut dapat melihat maut tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Berhentilah kamu semua dan lihatlah, inilah maut." Maka para malaikat berhenti semua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Terbanglah kamu di atasnya dan bentangkanlah sayapmu dan bukalah matamu semuanya." Maka ketika para malaikat terbang di atasnya, mereka semua terjungkal dan pingsan selama 1000 tahun. Dan ketika sadar mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, adakah yang Engkau ciptakan lebih agung atau besar dari ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Akulah yang menciptakan maut, dan akulah yang lebih agung atau lebih besar dari maut. Dan setiap makhluk pasti akan merasakan maut." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Ijrail, ambillah maut itu dan aku serahkan dia kepadamu." Lalu Ijrail berkata, "Wahai Tuhanku, apakah aku
kuat mengambilnya, sesungguhnya dia lebih besar dariku. Maka Allah memberikan kekuatan pada malaikat Israil. Lalu diambilnya maut tersebut dan disimpan di tangannya. Maka berkatalah maut, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku menyampaikan undangan atau seruan di langit satu kali." Maka Allah pun mengizinkannya, dan berkatalah maut dengan suaranya yang lantang, "Akulah maut yang akan memisahkan antara orang yang saling mencintai atau kekasih. Akulah maut yang akan memisahkan antara suami dan istri. Akulah maut yang memisahkan anak-anak perempuan dengan ibunya. Akulah maut yang memisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Akulah maut yang merusakkan rumah-rumah dan gedung-gedung. Akulah maut yang meramaikan kubur. Akulah maut yang akan mencarimu dan menemuimu walaupun di gedung yang kokoh, dan semua makhluk pasti akan merasakan aku," kata maut. Dan sesungguhnya orang-orang kafir, munafik, dan durhaka, ketika maut mendatanginya, turunlah malaikat azab di sebelah kirinya. Wajahnya hitam legam, matanya melotot, bersamanya terdapat bermacam-macam azab atau siksa. Malaikat azab duduk menjauh darinya hingga malaikat maut datang. Dan ketika malaikat maut datang pada orang tersebut, ia berdiri di hadapannya dengan rupa yang sangat menyeramkan. Lalu jiwa orang tersebut berkata, "Siapakah engkau dan apa yang engkau inginkan?" Malaikat maut berkata, "Aku adalah maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia, menjadikan anakmu yatim, menjadikan istrimu janda, hartamu sebagai warisan bagi pewarismu, yang mereka tidak engkau sukai waktu hidupmu. Sedangkan engkau tidak mempersiapkan kebajikan untuk dirimu dan tidak pula untuk akhiratmu. Hari ini aku datang untuk mencabut nyawamu." Maka ketika mendengarkan perkataan tersebut, mayit memalingkan wajahnya ke dinding dan dilihatnya malaikat maut berdiri di situ. Maka ia memalingkan kembali wajahnya ke arah yang lain, dan tetap dilihatnya malaikat maut berdiri di depannya. Berkatalah malaikat maut, "Apakah engkau tidak tahu aku? Akulah malaikat maut yang telah mencabut nyawa ayahmu. Dan sebagaimana yang telah engkau lihat, dan engkau tidak berguna bagi mereka, atau tidak bisa mencegahnya. Hari ini aku akan cabut nyawamu hingga terlihatlah oleh anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, dan teman-temanmu yang dapat mengambil hikmah darimu hari ini. Aku malaikat maut yang telah merusak kaum-kaum yang terdahulu, yang lebih kuat, lebih kaya, lebih banyak anaknya dari kamu." Kemudian malaikat maut berkata pada orang tersebut, "Bagaimana pandanganmu tentang dunia?" Ia pun berkata, "Menurut pandanganku, dunia itu penuh dengan tipu daya."
Lalu Allah menjadikan dunia dengan bentuk sesuatu dan berkata, "Hai orang yang durhaka, apakah engkau tidak malu dengan dosa-dosa yang telah engkau lakukan di dunia, dan engkau tidak mampu mencegah dirimu dari perbuatan maksiat? Sesungguhnya engkau membutuhkan aku dan aku tidak membutuhkanmu. Engkau tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Menurut sangkaanmu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dunia. Sesungguhnya aku bebas lepas darimu dan dari amal perbuatanmu." Orang itu melihat hartanya yang pasti akan menjadi milik orang lain. Dunia berkata lagi, "Harta, hei orang yang banyak berbuat maksiat, engkau yang mencariku dengan jalan yang tidak benar dan tidak kau belanjakan dan sedekahkan pada para fakir miskin. Hari ini aku pasti menjadi milik orang lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi, kecuali orang-orang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Asy-Syura ayat 88-89. Orang itu berkata, "Wahai Tuhan, kembalikanlah hamba supaya hamba dapat beramal soleh dari apa yang telah aku tinggalkan." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iza jaa ajaluhum fala yastakhirun sa'ata wala yastaqdimun." Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat mendahulukannya. Surat Yunus ayat 49. Kemudian malaikat maut mengambil nyawanya. Bila dia seorang mukmin, maka keberuntungan baginya akan dimasukkan ke surga. Dan jika dia orang kafir atau orang munafik, maka celakalah dia, sebagaimana firman Allah, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Sekali-kali jangan curang, karena catatan amal orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam neraka sijjin. Surat At-Tahfir ayat 7. Demikianlah kali ini saya sampaikan kepada Anda tentang malaikat dan tugasnya. Semoga dari yang saya sampaikan kepada Anda semua sebagai wasilah untuk meningkatkan keimanan kita dan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ini adalah sebagai wasilah kepada diri saya dan kepada Anda. Semoga dari uraian ini menambah tingkat keimanan kita, terutama kita sebagai orang muslim yang menjadikan dasar rukun iman, yaitu iman kepada para malaikat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat bagi
pedoman hidup kita di dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.